Bab 1036. Apa-apaan? Haha. Mendengar perkataan Mileye, Dikawu yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Putra surgawi masih memiliki senyum tipis di wajahnya, tidak marah tetapi tenang. Vincent Leon melirik Mileye, dia berkata dengan lembut, "Kami meremehkanmu. Namun, yang membuatku penasaran adalah atas dasar apa kamu merasa kamu bisa bertahan hidup." Mileye memandang Dikawu, "Senior, seorang teman memintaku untuk menyapamu." Dikawu berkata sambil tersenyum, "Kamu mengincarku. Tapi betul juga, untuk saat ini, aku seharusnya menjadi satu-satunya yang bisa mempertahankanmu. Namun, aku ingin tahu, menurutmu mengapa aku akan membantumu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang memintaku untuk menyapamu?" Dikawu tersenyum tipis, sedikit penasaran. Mileye berjalan ke arah Dikawu, lalu memberi sedikit hormat, "Nona Queen minta aku menyampaikan salamku pada senior." "Queen." Begitu ucapan ini keluar, wajah Dikawu dan Vincent Leon di lapangan berubah. Tentu saja mereka mengenal wanita itu, Queen. Ini adalah orang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Terutama Vincent Leon, karena Master Tao dari Pelindung Tao yang pertama memiliki hubungan dengan Queen, dan menurut catatan orang pada saat itu, Master Tao Lestari Lin Pelindung Tao yang pertama sangat menghormati Queen. Dikawu menatap Mileye, "Dia memintamu untuk datang kepadaku." Mileye mengangguk, "Ya. Kalau tidak, mengapa aku datang ke sini?" Dikawu sedikit mengernyit, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Mileye berkata dengan tegas, "Katanya ada manfaat kalau aku mencari senior." Dikawu mengernyit lebih dalam, "Manfaat?" Mileye mengangguk, dia mengatakan bahwa aku datang untuk melihat senior, akan ada keberuntungan, yah, tidak hanya keberuntunganku, tetapi juga keberuntungan senior. Aku bertanya padanya keberuntungan apa, katanya rahasia tidak boleh diungkapkan. Dikawu memandang Mileye dan tidak berbicara. Vincent Leon tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mileye, aku dengar kamu pandai membodohi. Oh, menurutmu ketua klan iblis jahat langit yang bermartabat akan dibodohi olehmu?" Saat dia berbicara, dia memandang Dikawu. Queen adalah wanita yang sangat misterius, bagaimana dia bisa menyukai Mileye? Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, di tangannya ada pena Tiandao. Melihat pena Tiandao ini, wajah Vincent Leon dan putra surgawi tiba-tiba berubah. Dan mata Dikawu memancarkan sedikit keterkejutan, "Pena ini ada di tanganmu." Mileye mengangguk, "Nona Queen memberikannya padaku." Dikawu menatap Mileye, "Siapa dia bagimu?" Mileye berkata dengan serius, "Kakakku." Vincent Leon tiba-tiba berkata dengan marah, "Kentut. Bagaimana wanita ini bisa mengenalimu sebagai adik laki-laki? Kamu adalah..." Mileye memandang Vincent Leon, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya." Vincent Leon mengepalkan tangan kanannya dan hendak bergerak, namun pada saat ini, Dikawu di samping tiba-tiba berkata, "Dia memintamu untuk datang kepadaku, apakah kamu bawa pesan?" Mileye menatap Dikawu, katanya, "Kesempatan ada di depan matamu." "Di depanmu?" Dikawu menatap Mileye, jelas, ini berarti kesempatannya adalah Mileye. Peluang klan iblis jahat langit adalah Mileye. Dikawu terdiam. Untuk Queen, dia masih kagum, wanita ini benar-benar terlalu misterius. Tidak hanya misterius, tetapi juga kuat. Pada saat ini, sepasang sayap tiba-tiba muncul di belakang Mileye, itu adalah sayap iblis itu. Melihat sepasang sayap ini, wajah Vincent Leon menjadi gelap, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dikawu menatap Mileye,
Mileye tersenyum dan berkata, ini diberikan kepadaku oleh leluhur iblis. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan perisai Sumeru muncul di tangannya. Ini diberikan kepadaku oleh klan roh dewa. Kemudian, dia mengeluarkan armor naga api. Ini diberikan kepada aku oleh senior tanah keabadian naga api. Ngomong-ngomong, Jesnie dan aku adalah teman baik, teman yang sangat baik. Vincent Leon dan keduanya hanya menatap Mileye seperti itu. Mileye berkata lagi, apakah kalian tahu wanita berkaki satu dari kota tanpa batas? Itu juga kakakku. Begitu ucapan ini diucapkan, seorang wanita berkaki satu yang sedang mencuci pakaian di sungai kota tanpa batas yang jauh tiba-tiba mendongak dan ada cahaya dingin di matanya. Di samping sungai dunia, Mileye berkata lagi, apakah kalian tahu dimensi kosong? Penjaga makam tetua itu adalah kakakku. Di dimensi kosong yang jauh, di kuburan, seorang lelaki tua yang sedang menyapu kuburan tiba-tiba mendongak. Dia menoleh untuk melihat, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Apa-apaan ini? Di samping sungai dunia, Mileye menatap Dikawu. Senior, apakah kamu tahu mengapa para master dari begitu banyak era berkumpul di era ini? Dikawu melirik Mileye, kamu tahu. Mileye mengangguk, sudah kubilang, kakakku Queen sedang bermain catur, permainan besar. Sembari berbicara, dia menatap Dikawu. Senior, susah bicara di sini, mau bicara di klan iblis jahat langit. Dikawu terdiam. Di samping, Vincent Leon memandang Dikawu, kamu tidak akan percaya padanya, kan? Dikawu berkata pelan, kalau begitu jelaskan tentang harta karun di tubuhnya. Vincent Leon terdiam. Menjelaskan. Bagaimana dia menjelaskannya? Mungkinkah Mileye merampasnya? Pada saat ini, Vincent Leon tiba-tiba menembak, dan dia langsung menamparkan Mileye dengan telapak tangannya. Tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ratusan kaki jauhnya. Pada saat ini, dia sudah berada di tanah wilayah klan iblis jahat langit, di sampingnya adalah Dikawu. Dikawu baru saja bergerak. Vincent Leon memandang Dikawu, kamu benar-benar percaya padanya? Dikawu menoleh ke Mileye, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, putra surgawi tiba-tiba berkata, Saudara Ye. Mileye menoleh ke arah putra surgawi, dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Putra surgawi tertawa, kamu kehilangan kesempatan untuk menjadi temanku. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu juga kehilangan kesempatan untuk hidup. Sudut mulut putra surgawi sedikit terangkat, kamu dan aku akan bertarung cepat atau lambat, mengapa tidak bertarung sekarang? Pertarungan ini untuk menentukan hidup dan mati. Mileye menatap putra surgawi, berhentilah bercanda. Ada Master Tao di belakangmu, bagaimana aku bisa membunuhmu? Putra surgawi berkata, kita berdua saja, orang luar tidak ikut campur, bagaimana menurutmu? Mileye tertawa dan berkata, aku tidak percaya. Putra surgawi berkata, kamu tidak berani. Mileye tersenyum, lalu berkata, jika gurumu menyerang karena tidak bisa menahan diri, apa yang akan kamu lakukan? Putra surgawi berkata sambil tersenyum, kalau aku kalah darimu, kalau dia bergerak, aku akan bunuh diri di sini, bagaimana menurutmu? Mileye menoleh ke arah Dikawu. Setelah hening sejenak, Dikawu berkata, aku bisa menghentikan Master Tao, tetapi kamu harus berpikir jernih. Orang ini adalah orang pilihan surgawi, kekuatannya begitu kuat bahkan aku bisa tidak sepenuhnya melihat tembus kekuatannya, apakah kamu yakin ingin melawannya? Mileye tertawa, sesama generasi muda, siapa yang aku takuti?
Dikawu tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan generasi yang lebih tua? Ekspresi Mileye membeku. Pada saat itu, putra surgawi tiba-tiba berkata, mau. Mileye menatap putra surgawi dan berkata sambil tersenyum, ayo. Kenapa tidak? Suara Mileye terdengar. Vincent Leon, Dikawu, Brehan Lin, wanita misterius menghilang di tempatnya. Putra surgawi berkata sambil tersenyum, aku selalu mendengar bahwa kamu sangat jenius, aku harap kamu tidak mengecewakan aku. Setelah selesai berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan yang kuat diam-diam berkumpul. Di kejauhan, Mileye menatap putra surgawi dengan ekspresi tenang. Nain tiba-tiba berkata, jangan ceroboh. Mileye berkata, senior, mengapa kamu meminta aku untuk mengambil tindakan sebelumnya? Nain berkata, hukum langit itu jelas. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Nain berkata, kamu akan tahu nanti. Selain itu, jangan ceroboh. Dia adalah putra pilihan surgawi, tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mileye mengangguk, aku tidak akan meremehkan musuh. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah putra surgawi di kejauhan. Putra surgawi tersenyum tipis, tiba-tiba dia meninju. Tinju Tiandao. Dengan pukulan, dunia tiba-tiba menjadi ilusi. Dunia ini tidak tahan dengan kekuatan pukulan ini. Mileye tidak menggunakan pedangnya, dia juga meninju. Kekuatan tubuh fisik yang murni. Bang! Ledakan yang mengejutkan tiba-tiba meledak antara langit dan bumi, dan kemudian, kekuatan dahsyat bergetar dari langit. Mileye serta putra surgawi mundur jauh. Ketika Mileye mundur sekitar 10 kaki, dia berhenti, dan hampir bersamaan dengan itu, putra surgawi juga berhenti. Putra surgawi memandang Mileye dan tersenyum tipis, seperti yang diharapkan dari tubuh fisik yang abadi, sangat kuat. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba melayang ke langit. Di udara, matanya perlahan tertutup, dan tangan kanannya menunjuk. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi. Pada saat ini, putra surgawi tampak seperti penguasa langit dan bumi. Mileye menatap putra surgawi dengan tanpa ekspresi. Pada saat ini, putra surgawi di udara tiba-tiba menunjuk ke bawah, langit dan bumi musnah. Bang! Kekuatan yang kuat menyapu dari langit, dan dalam sekejap, seluruh medan perang di luar wilayah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Kekuatan satu jari menghancurkan dunia. Di bawah, Mileye tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tangan kanannya perlahan mengepal. Dia masih belum ingin menggunakan pedang. Dia ingin melihat seberapa kuat fisik tubuhnya saat ini. Bukan sombong, tapi percaya diri. Tak jauh dari situ, Dikawu memandang putra surgawi dengan ekspresi tenang, namun ada niat membunuh jauh di dalam matanya. Kekuatan putra surgawi melebihi harapannya. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Dikawu menatap Mileye. Kini, dia ingin melihat betapa mempesonanya pemuda kesayangan Queen ini. Mileye menginjak kaki kanannya dan meninju. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat menyapu dari tubuh Mileye seperti letusan gunung berapi. Ini adalah kekuatan tubuh fisik murni, tubuh fisik yang dapat mengguncang dunia. Dikawu menatap Mileye dan berkata dengan lembut, tubuh fisik abadi. Harus mengatakan bahwa tubuh fisik Mileye sedikit sangat kuat. Di dunia sekarang ini, ada cukup banyak orang yang telah mencapai tubuh fisik abadi, tetapi dia hanya melihat satu tubuh fisik abadi semudah ini, dan itu adalah Mileye di depannya. Di kejauhan, Vincent Leon memandang Mileye dengan ekspresi tenang, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di udara, Mileye meninju, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari langit dan bumi. Dalam sekejap,
seluruh langit berubah menjadi kegelapan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terus bergetar ke arah sekitarnya seperti gelombang. Seluruh langit berantakan. Saat itu, Mileye tiba-tiba menghilang di ruang hampa yang gelap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Putra Surgawi. Dia memukul Putra Surgawi, dan Putra Surgawi juga memukul Mileye. Tinju Tiandao. Bang. Dengan suara ledakan, keduanya mundur dengan liar, dan pada saat itu, tombak emas panjang terbang dari tangan Putra Surgawi, dan tombak panjang terbang di udara, memusnahkan segalanya. Tombak pembunuh dewa. Bunuh dewa dengan satu tembakan. Bersambung.